Sebagai manusia biasa, aku bukan tipe orang yang seneng banget untuk berbagi cerita. Ya, walaupun agak sedikit terbebani sih sama beban pikiran yang ada. Menurut Kak Kiki dan Mbak Galuh, seberapa pentingnya sih seseorang untuk bercerita? Seberapa penting seseorang untuk bercerita? Balik lagi tergantung profil orang tersebut. Apakah kalau misalnya dia punya permasalahan atau unek-unek, dia lebih senang untuk diam saja atau lebih senang untuk bercerita? Bercerita pun ada yang lisan, ada yang tulisan. Terserah senyamannya. Tapi kalau misalnya merasa terbebani banget nih dengan permasalahannya, nah itu penting untuk bercerita. Karena dengan bercerita maka kita akan menguraikan permasalahan lewat kata-kata. Dengan begitu ada perasaan lega setelah mengungkapkannya. Saat bercerita juga sebaiknya kita bisa pilih-pilih teman. Teman yang bisa mendengarkan dengan baik, teman yang bisa jaga rahasia kita. Kalau misalnya punya teman seperti itu, bagus banget tuh. Karena bisa saling support antara satu sama lain. Tapi kalau misalnya nggak punya teman dengan kriteria seperti itu, gimana ya? Nah, kamu bisa cari bantuan profesional ke psikolog atau ke fasilitator konseling yang salah satunya ada juga di kisahpr.id. Insya Allah kita akan fokus di cerita kamu, di permasalahan kamu, sehingga pelan-pelan benang kusut dari permasalahan kamu akan terurai. Seperti itu. Kamu akan juga mendapatkan keyakinan mungkin dan juga insight dari cerita kamu. Kamu akan mengetahui pola dari permasalahan kamu itu seperti apa. Apalagi kalau misalnya permasalahan itu mengganggu aktivitas sehari-hari kamu, kayak lagi belajar, kamu terganggu, kayak lagi ngerjain tugas, atau mungkin ngelakuin pekerjaan sehari-hari di rumah ataupun di sekolah, itu harus banget yang namanya kamu cerita untuk mengungkapkan kenapa sih bisa seperti itu. Jadi balik lagi ke profil orang tersebut dan dianggap penting ketika sudah tidak bisa menanggung beban sendiri, maka berceritalah. Nah, kenapa sih seseorang itu penting untuk bercerita dengan orang lain ataupun ke psikolog? Akan dijawab oleh Mbak Galuh. Silakan Mbak Galuh. Kenapa kita butuh bicara dengan orang lain yang dapat dipercaya atau ke psikolog? Sebetulnya bicara itu adalah seni dalam menyampaikan pesan. Ada kalanya bicara itu berguna untuk menyampaikan pesan maksud kita kepada orang lain. Seringkali justru bicara menjadi salah satu sarana menjelaskan maksud kita ke diri kita sendiri. Tentang apa? Tentang apa yang ada dalam pikiran kita, tentang apa yang kita rasakan, tentang harapan, dan lain-lain. Apakah harus bicara ke orang lain? Oh, nggak selalu kok. Bahkan bisa jadi bicara ke orang lain akan menambah masalah, jadi lebih rumit. Misal bicara ke orang yang suka sebar cerita atau teman yang nggak peduli amat sama kamu. Kecuali kamu bicara sama orang yang tepat, seperti psikolog salah satunya. Apa sih gunanya bicara sama psikolog? Yang pasti kamu akan didengarkan dengan baik dan dimengerti. Dan dimengerti itu membuat nyaman loh. Kalau kamu merasakan kenyamanan saat bicara, perasaan kamu akan jauh lebih baik. Apa setelah nyaman dan perasaan kamu yang jauh lebih baik lantas masalahnya selesai? Oh, belum sih. Tapi dengan perasaan yang lebih baik itu, kamu akan merasa lebih tenang. Dan dengan tenangnya kamu akan bisa berpikir lebih jernih tentang kesulitan yang sedang kamu hadapi. Bicara ke psikolog juga akan membantu kamu mengurai benang kusut yang sedang memenuhi pikiranmu. Kamu juga akan diajak melihat dirimu sendiri yang telah lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ingin jadi apa sih kamu nanti? Kamu akan diajari untuk merancang hidupmu dengan jauh lebih baik dan tentu lebih berkualitas. Hidup berkualitas dan lebih bahagia. Itu kan yang kamu inginkan? Sampai jumpa di ruang konseling.